Dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan syarifah ini lupa silsilah nasab. Ya saya tidak punya bukti, itu tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus ngipi di Roro Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Bukan Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan dan waduh. Nanti kita kira orang bukti nih loh, masa santriku, kudu golek bukti Gusti. Kan orang aku saya kan tidak mengeluarkan sertifikat. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis yang notaris Tuhan, paham ya? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya alamu nama tab alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampean bulet-buletan tip-tipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku undat-undat dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebutkan la tuqulu sadaqatikum bil manni wala. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busok dicoret. Ya sampean laporane ku ndi catetanmu? Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tuqulu amalakum. Ibadah ku dibatal lho. Misale sedekah batale bil manni wala. Begitu juga mulang, itu batale orang undat-undat. Mulanya termasuk sirine kena apa kalau ulama ra seneng diswani, ra seneng kenal. Tak kenal karena ra undat-undat. Jadi kabeh ulama distrik yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Mulang ning titi tapi syaratnya suatu saat dia itu kecemplung sumur. Pengiran yo lucu, ulama kecil kecemplung apa? Oh, saya pengiran duwe seni. Pulau ya separuh ada di Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepin udah kenal orang udah dia. Gimana sih kenal kalau saya elek tadi kenal sama Sufyan itu kadung takdir, napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong akeh sik kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab ku ning itu teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik termasuk tiyang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dan itu gelok wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Ini gue cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah, kalau begitu saya tidak mau. Berkau khawatir tak itu, aku jadi upaya dia mulan apa? Modal kalian dulu. Gue mau kira tahu gaji dia upaya. Berkau tak kawasan, gue tahu gaji. Saudara sore melarang tera karuan. Lu pangeran, akhirnya orang semua wajib gue lihat itu semua pangeran. Gue tahu kenapa sobat gue tenang, ya beneran. Lah Sufyan wah kalau ora tau kasih ini kan ora kenal. Berarti kan wong krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara suara saya dia urip tak goblok. Tapi gue isakin. Cara suara Ats-Tsauri dia urip tanya. Tapi sebenarnya tiang di kusat jenengan. Oh doa. Ya tapi kamu itu saya ini di warga itu bagus. Tapi sebenarnya ketemu tetap tak kono. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yes, dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepahan ono sing kenal Mustafa Barang itu paksa. Ora dikongkon moro-moro. Iku santen anu. Padahal ora karep. Iya karep beda iki.
Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Lek, konco, gue nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya itu 1 miliar, tapi nggak kayak gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nilai ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomat, karena kenal kamu tomat. Kalau tomat terus punya kriteria, nak gangge diake barani medit, gaji mobil barani, ketemu rata kok barani angkuh. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang yang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya? Ya berkena kenal terus kecewa, nak ditetir kenal ya Allah. Jadi kalau lebih sama ini tetir, nak tetir lah, nak maksudnya tetir kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah organisasi orang hisape, berpaham gitu. Tapi nak tetir kan, mana hisap pangeran? Sing kalau pengen kenal Mustafa di sini tentu gusti. Karena kan nggak lewat organisasi. Makanya saya punya teori, ini misalnya gelas saya sering ditanya sama kiai-kiai di tempat, Gus kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga gak senang sama tamu. Gelas itu kalau rawan bentetan, dia jangan jejer, karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan jejer. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama lu tuh banyak loh santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta saya undang sampai nangis. Lagi legus kholi bajuber khol sarang dengan undang kholi apa jenengan kok jenengan nanti enggak susah tekor. Bukan apa, saya merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis, semua suara saya senang. Bu kalau nak kholi apa jenengan juga enggak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya bareng noni Rembang, gue terjualan aku mampir Bukan Bapak, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong yang kenal terus diorganisasi. Itu masih lo gue jadi bundi-bundi uang itu juga saya khawatir. Kira aku udah nataku tapi sama tak gitu no. Biar kejagalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean udah senudan. Karena aku di alasan itu. Tapi kan tetap era paham, makanya nggak tahu mulang, nggak tahu sinau. Itu supaya Ats-Tsauri wes kapan kecemplung seumur. Agar wong penulung cek. Halming kemayas maul haji samin. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji haji sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah akhirnya mau tuh. Kuliah ngomong sih orang kenal akhirnya gelem. Mereka orang tahu ngaji deh. Tapi cara ngomong nanti sebentar tak tahu nangis suara. Tapi sing goleki tetep santrine. Iya, kira-kira jawab dene ku piye. Paling ngene cangkem wae. Tapi terserah kau. Ya kan, ya kan gak mungkin awal Mustafa warga bukan. Kan di ulama-ulama ngoten. Lah apa kedudukan ulama, lah apa kedudukan itu. Totalan duwe rapat di duwe, paling cocokan-cocokan ngoten iki. Itu Imam Ghazali ngikuti itu karena Imam Ghazali sadar di era beliau Imam Ghazali lahir tahun 400 saja kapudute 505 Hijriah ya kalau balen malah Imam Ghazali lahir tahun 550 kapudute 505 itu era-era orang-orang hebat itu sono drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti ya difasilitasi namanya rektor di Baghdad itu dulu sudah masih. Dia akhirnya minggat, gawa timber sok belum jahit, minggat ngalah. Ya dia kalau ditanya, dengan mulang gua manfaatnya akeh. Jawab dia nih, ya tapi madarotnya akeh, wong hasud wong dengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nah aku ngerasa manfaat malah ra manfaat uga ilmuku pangeran. Aku nak ngerasa manfaat malah gak manfaat. Kok sing kang ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran dikandani. Akhirnya ditakok aku atir takok. Takok dia betul tiba. Mereka mikirnya mau ganti gue betul jahit, betul jahit betul. Mana pulau tentang pulau tinggal ya betul tak al Imam Ghazali. Kalau nganti saat ini nak sarang pulau yang sudah itu tak jahit. Kalau yang kaitan bersolat kan saya gitu tak jahit. Kenapa betul tiba? Ya mereka boleh pangeran. Butuhku suan itu pangeran mau solat. Solat itu butuhnya banyu. Banyu kaitannya betimba. Jadi aku bawa timba tak butuhku oneng alat mau. So
Kok betul tuh, sarangku mau cerita, nah saya tak jahit. Ya itu, minggat di hutan terus dia ngarang Ihya. Ngarang Ihya, ngarang Minhajul Abidin, semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau tetap ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa, maksud dia ya bilang, nabi santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi dia sing ngalah, urusan be wong. Tapi dia tetap ngomong begitu, ya kan lucu. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti cerita tentang mriki, beliau sempat iktikaf di Masjid Aqsa. Tapi dia repot, populer sekali. Pas iktikaf di Masjid Aqsa, dia gak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu di masjid, kan orang ini klub, dia tetap di masjid. Kan kamu gak dia ning wisata. Bareng pas dari bebo melok ngaji, pokoknya kepen dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni Qolal Ghazali, sedikit nyebut Qolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Meriang deh. Wah, aku itikaf ning kene susu konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya Qolal. Yang kula nanti ngalami bolak-balik. Kulo biasa nganti sak nitong pasar. Kan iki Nur Salim lho sing alim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal iki kok itu kulo. Waduh. Wah, makan. Iki ngertos tak ngono. Lah jadi anak apa ada waktu. Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kulo. Karena saya memang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nanti saat ini sering kalau badai teng sarang, itu kan sering ngebis, sering gue mobil, sering pas ngebis sering diceritain. Anak gue harus sekolah teng sarang, bukan alia. Alhamdulillah bukan alim dia meninggal. Padahal gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar apa itu uji badai ini madrasah. Bareng ketemu anak-anaknya dan YouTube pulang. Masuk ini kan itu Gus Badeng, kasus tinggal. Wah makanya itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi imam itu. Bosan. Itu tidak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Qolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, secara saya ya turun bisa beduk lah kemulan terus ngerti. Waduh, secara saya ini. Nah ini hanya amar, semuanya ini. Oh orangnya aman, gue ora bodoh, banyak bodoh tenan. Kalau nu de konco ini kisahnya, kalau nu de konco ini mulai mondok ini puluhan tahun kalian dulu. Dulu orang alim, mereka senangnya dukun, beda senangnya apa? Dukun. Orang alim, nanti saya kisahnya orang alim, jadi tetap orang alim. Itu tiap orang wong takon, saja nih kalau ya iso, tapi buat diriak, jadi ganti jagus baik. Wong mulai kurang ajar. Ya gara pertanyaan angel-angel deh nih. Saja nih kalau bisa agak, tapi timbang kalau khawatir riak, pamer, kesana jagus baik, mau. Lu nggak ada citraan udah tiga ikhlas, gara-gara. Mulai kurang ajar. Santri itu kuat ada, tapi di sana paling mau coba takdim. Menurut aku ya hukum bulat tidak harus raiso jadi. Orang raiso sombongannya gak tuan aku. Nih Gus Badhe tanglet. Jadi kulo lagi sakit dengan mesin apa? Pria. Kurang ajar. Baca saklas gimana mawon bae kulo. Wah nganti saya. Sing salam tablek yo Dek, sing mulya yo Dek. Nganti saya iki mumatnya nang ngelem. Insyaallah tiyang ikhlas ngoten Gus. Dadi ruwet. Ikhlas gua. Kuento sih. Jadi kita warai, kita butuh ketemu dari saat ini kita tak, kita mesti pak. Gimana? Semaan yang ngomong kita misalnya rapatilanya, kalau mau coba master jut mawon, mau semak wong bulat tenan betul. Paham ya, jadi ini kalau peringatan jenengan, jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim, silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah. Jadi agama itu senangannya melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat kebencian. Karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau Nah ini Imam Syafi'i itu lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Durrus Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Unak nasihati dipek menang itu. Mau rata-rata ulama iki kados kula ngene. Iki cangkeme elek-elek tapi apik. Ana muridé cerita. Ya Imam Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kula sepundi. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong eleki kowe malah enak to kowe bebas.
Orang arah utang gue, misalnya kayak gue mobil buat selip yo pantas ngomongin rata seneng gue. Misalnya kayak digawe apa kayak berkat yo pantas ngomongin rata seneng. Terus Imam Syafi'i nak ngomong penak. Saya tahu apa lapannya. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong elek ambek kowe iku merdekakno kowe. Iya lah misalnya kowe ketemu aku gue mobil gak gue dikira pantas mosok mbek Gus Bara dideki. Misalnya aku masih ada motor Mustafa kudu ana sepanya ben tetep tak deki to Mustafa makhluk iki aku kenal. Tapi nak Mustafa terkenal tukang ngrasani kula ngelek-ngelek kok solid mereka. Lagi Imam Syafi'i nak ketika ada sepeda. Man asa ilaika faqat atlaqaka wong ngeleki kowe malah kalau ke wong kiai apal Quran atau kiai kan rata-rata ono sing gedeng malah penak to bebas jambatan. Nah, lah nek sing apik iku lho, sing apik iku ya dibagusi wong perintah Kanjeng kabeh sedanten ya apik kabeh, menyang pangeran gawe ku apik kabeh. Cuma kowe utekem iso nampa ta ora. Muridnya antal imamnya jenenge imam tenan. Lah kula nganggo mantap sing ngoten pokoke enak. Nanya ditakdir kenal, misalnya kalau Mustafa ditakdir kenal, anggap aja silatur, nah sing ditakdir kenal ngilang visa. Karena kalau tidak kenal tidak ada toma, tidak ada hasud, tidak ada memperbudak. Ini podo enak, empun aja nana itu jenenge sujud, ini jenenge sujud, tunduk ambek kabeh kersane pengen. Misalnya kita bojo sudah ya enak, kena arah harmonis pantas berke bojom juga. Tapi bojom harmonis ora mbok lus-lus kan gak pantas. Mun bojo kula nganti saiki arep-arep kula ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kula jajal semua mujinan kepen mbok wales ora mbok wales. Malah enak ta mbakmu. Aku nak arep mah yo terus pantes. Ora ngekek yo pantes. Ngomong ngekek wong ngamuk. Dadi ajane gampang urip kowe terkenal di bojo judes, cara jarang goncekan, jarang harmonis tangga maklumi. Mesti nyalahno bojo, penak gitu bojo judes. Cara kowe rapati napa kowe mesti wong nyalahno bojo. Kowe di bojo ramah lupa nabian, kelaparan mesti wong nyalahno kowe kabeh. Wong bojo apike ngono dibaro kelas. Dari ki ana pada Imam Syafi'i judes yo oke. Apik yo. Kowe ulama tenan. Aku lho cek eling kata-katane. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kowe berarti bebasno kowe. Bebas tenan, wong tukang ngrasani kowe elek kowe ketemu ning jualan cek apa solid kan kiamat. Kono yo maklumi. Perkarane jen musuhe. Wah kowe damai. Nah, kalau nu duwe kata-kata Durrus Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lucu nggih, Pak. Niki sing kanggo hafal Quran. Akhir bunyi maca Quran khatam. Jadi lu hebat Imam Syafi'i dibanding Gus Dur. Nah Gus Dur tak kaya Gus, ada ini orang rasional, kenapa kok sering ning kuburan? Tapi sama orang hidup ditipu melulu. Dari konjonan wong urip digodoni wae. Nah orang mati kan sudah bisa apa? Menipu. Iku yenane Gus Dur. Jadi Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua. Tapi kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i kok bisa khatam Quran tiap malam dan lah iya jagungan sampai wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek menungso sing pinter wae asik. Pemenang iki jagungan mbek pangeran. Dimang jagungan mbek makhluk itu ada jagungan mbek napa? Pangeran. Jadi dia ya asik saja. Dan dia dengan penuh ta'adzuz. Ta'adzuz itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'adzuz. Namanya ta'adzuz. Jadi kalau sombong benar namanya ta'adzuz. Dari Imam Syafi'i, "U'idzu nafsi an ayatakallama bi makhluqin." Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi tiap ngaji kok eling penjagaan Mustafa. Makhluk enceng. Maca Quran meneh. Misalnya kangen bojo anak, makhluk terus noe. Sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan mbek makhluk ora jelas ada jagungan mbek sinten Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam ini namanya mikir, dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Sayyid Zainal Abidin itu pernah dia sholat terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak, ya Sayyid Zainal Abidin rumah Anda ini terbakar. Dia sholat asbab. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Enggak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan.
Aku kena geni paling mati, nak kena murkane pangeran, gak barbar nganti dunia nopo. Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang wakorofikal di hatinya sudah tertanam begitu, tidak sekedar sholat rutinitas, tidak sekedar. Memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Mau kok asik jagoan buat makhluk itu maunya apa? Itu dia asik, tiap malam baca Quran Hasan. Terus pagi biasanya orang memiliki 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Rafi. Kalau ngajar beliau Imam Rafi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hanbal itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja ditanya. Paham gitu. Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampai takut pengiran itu jawab. Mungkin nak sholat piro. Nafas khusus 10 menit. Nah jagungan paling cepat setengah jam itu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si A, si B ketimbang sama saya? Kena itu jawab. Misalnya Allah tanya, mungkin nak sholat pas khusuk kira menit, 10 menit. Tapi nak gue jagungan sampai Fuadin paling cepat piro? Setengah jam. Apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya? Kena itu jawab, ketok kan? Tidak bisa kan? Mulane kula paling pede ki pas ngaji, kan mulang pangeran, nerangno pangeran. Mulane kula ora sisape. Ini penting kula aturaken biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim, biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes, Gus, kenapa jenengan kalau pas ngaji asik nak ditamoni ra asik? Cangkemmu om, ya beda ngaji mesti bener yo. Nampa tamu ra mesti napa? Bener. Kecuali tamune itu ya itu tadi nak tepaan takdir ya enggak apa-apa. Pak Guru Baleni Malik ini penting kalau aturakan. Jadi nak sampean ditekdir kenal, niati silaturahim. Nak ora kenal, ngilangkan kebencian, ngilangkan tomak, ngilangkan peleceh. Terutama tomak, yang paling berat ngadepi wong. Kulo sering berkali-kali bina santri-santri kulo. Gus, nak kancanan wong sugih rawan tomak, nak kancanan wong ayu rawan syahwat. Iya kancanan wong larat lawan melecehkan. Lho nggih, sampean ketemu wong ayu rawan salah, kuatir syahwat. Khawatir selingkuh, khawatir macam-macam. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong elek padha rawan ngenyek. Elek untune metu kere. Padha ngenyek dosa. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot budak. Menjadi candu alam nganti rupane ra rupa wong. Kiyaine men ngongkon mergawe ngajono duwe. Lho tak dalemku ganteng-ganteng sampai tak dalemku itu ya perkarane kula jarang ngongkon. Kula sering ngomong ke bojo kula. Urip ning donya coba dari Quran liyab luakum. Kenal wong ayu rawan syahwat, kenal wong elek rawan ngenyek, kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere rawan melecehkan atau memperbudak. Sama ini jenis liap belakang kabeh ku coba. Kenal pangeran kan rawan apa kan? Dan benar Imam Syafi'i, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Angger eling ngoten niku ape lainane Qur'ane ra sido. Dua jam nganti khatam. Nah, sampeyan kan khatam perkara nganyamno kok nek semaan ben lancar iku perkara nah iku. Nah, iku order urusan apa? Ya tapi luwe apik dibanding hafal Quran. Tapi ora level wis ulama ngoten-ngoten niku mboten. Lah muga-muga disepuro pangeran anane niku. Mun kula terusno ya. Wah, muga-muga ya nak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam rina auzubillah napa? Ninggal bahaya. Fayaqulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum fala yukallimuhu yawma idzin sapa ilal anbiya ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya fayaquluna faraqna nas fid dunya wa nahnu kunna ila subatihi faraq namun misai kita faraqana nas to faraq namun misai kita ana sae manusa fid dunya ing dalem dunya wa nahnu te kita kunna kita ila subatihi maring ngancane manusa kae dalem dunya ahwaji kuwi butuh lahiqat wis metu sapa kullu umatin bima kana ta'bud dan iki wanah nute kita nang tadiru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikuna nakbut supaya kulo mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum aku lho pengiranem sing ngenteni supaya kulo nah mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wong sing ora pahaman naudzubillahi napa ingkar lucu lho malah disambai masyaallah wis kulo moto hadis iki mriyang iki piye nak santri kudu ngene pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa naudzubillahi napa masyaallah kedunya ini dunia ingat subhanallah pas ketemu pangeran ini apa naudzubillah napa saya kulo mengko dawuh sapa Allah taala ini hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna hu bi iki ape pangeran cek takok kowe be Allah cara ketemu iso niteni
Tapi jabe nek payah kuluna nang nggih saged. Lah mau opo nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni payah kuluna napa? Nah, payuk syafu an sakin. Yo yauma yuksafu an saki wa yatauna ila sujudi fala yastad. Payuk syafu mongko den buka apa an sakin saking satir, saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan, fayakhiruna sujjadan maun. Wong mukmin iso sujud. Walaya polan ora kari sapa ahad nang suci kana kang ana sapa ahad saja iki sujud sapa ahad di dunya. Tapi oleh sujud sumatan krana pamer. Walariyaan lan ora krana riya walani fakon. Wong sing ning donya sujude mok krana pamer riya munafik. Ila sara kecuali dadi pozoru gegere. Wong iku tekon dadi sak blabak wahidan kang siji kuwenceng gegere. Kulama arada ayat sudah qara ala sofa. Tiap ape sujud malah dikangkang malah terus geblak bareng geblak wis bukti sujud ra bener diangkut malaikat jeblono napa neraka. Kala mboten iki tenan iki ora samriyang wis saiki sujude dibeneri. Urung maksude urung terlambat paham. Iki jeneng biduan to jeneng donya to. Maksude iki ora maksa, urung napa? Tenang ae sampeyan dadani ora kok mriyang saiki. Mriyange sok ben ae saiki tenang ae. Ya ditoto ae saiki sujude napa? Surat Sumayurfa yarfa birona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salatan apa marra. Kalau waca sing alinea kedua sing niku sing seru-seru. Niki sing bakat. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Aziz bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala ya kudu ngalap sapa Allah taala lil madzlum minaz zalim. Wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi. Hatta idza lam yaqab tabiatin atin ka hatin ja'ala wa malakan malaka surati uzair fatat qala fa ja'ala wa malakan ala surati isa fatat tabauna sura. Kemana ada munadin asmaul qalaika kulam faqala. Ala liyal haqqul ummatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Fala yaqfa hadun kana ya'budu min dunillah syai'an illa mustilahu alihatu binate. Jadi misalnya sing sumeneng dhuwit, yo dhuwit udah dadi pangeran, sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran. Terus sing tau disembah sing didewa-dewano ning donya, sumakodat hum ilan hatta idza lam yabqa ilal mukminun. Nah, mau karek wong mukmin, fihim al munafiqun. Tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik. Qala ta'ala ya ayuhan nas zahaban nas. Manusa kok jek ning kene wis zahaban nas wong wis do mire. Ilhaku bi alihatikum wa ma kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah. Kaya kuluna wa malana ilahun illallah. Mboten Gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah. Wa ma kunna na'budu ilahan ghairuhu. Kula namung nyembah jenengan. Wa Allah sabbatahum. Semaya kon mutade. Alhiku bi aliyatikum. Pangeran gak ngakoni tapi. Jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngakoni. Wah ya repot tenan. Alhiku bi aliyatikum wa ma kunna kaya kuluna. Kal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifuna hada. Kowe roh misale pangeran muncul, tapi kenal kaya kuluna napa? Nah, mbek kenal Gusti. Faya tajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min azamati sange sifat ague ma ya'rifunahu annahu rabb faya khiruna lahu sujadan ala wujuhihim. Wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran. Tapi wa yaqau kullu munafiqin ala